teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nurul Indah Cahyani dengan NIM 0495141769 dari Prodi Kearsipan UPBJJ UT Serang. Di sini saya akan menjelaskan proses lahirnya Pancasila, yaitu BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pancasila adalah dasar filosofi negara Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proses lahirnya melibatkan 3 lembaga utama, yaitu BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Piagam Jakarta, dan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Berikut penjelasan kronologisnya berdasarkan fakta sejarah. Baik, peran BPUPKI 29 April sampai 7 Agustus 1945. Pembentukan BPUPKI oleh pemerintah Jepang pada 29 April 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Lembaga ini terdiri dari 62 anggota, termasuk tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Pembahasan dasar negara. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato tentang Pancasila sebagai dasar negara. Ia mengusulkan 5 prinsip tersebut sebagai kompromi antara berbagai kelompok, nasionalisme, agama, komunis, dan lain-lain untuk menghindari perpecahan. Persetujuan awal. BPUPKI membahas dan menyetujui konsep Pancasila meskipun belum final. Ini menjadi pondasi awal dengan fokus pada persatuan bangsa di tengah kependudukan Jepang. Lalu untuk Piagam Jakarta, 22 Juni 1945. Pembentukannya pada 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk Panitia 9 terdiri dari 9 anggota seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin untuk merumuskan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar. Isi Piagam Jakarta yaitu dokumen ini mencakup Pancasila sebagai pembukaan undang-undang, tetapi sila pertama dirumuskan sebagai ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini adalah kompromi untuk memenuhi tuntutan kelompok Islam, seperti dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, sambil tetap inklusif. Maknanya, Piagam Jakarta adalah versi awal pembukaan Undang-Undang 1945 yang disetujui BPUPKI. Namun, rumusan ini dianggap sementara karena masih ada perdebatan tentang implementasi syariat Islam. Lalu peran PPKI tanggal 7 Agustus sampai dengan 18 Agustus 1945. BPUPKI ini dibentuk pada 7 Agustus 1945 oleh Jepang untuk menggantikan BPUPK dengan 21 anggota. Lembaga ini bertugas menyelesaikan persiapan kemerdekaan. Perubahan Piagam Jakarta pada 18 Agustus 1945, PPKI mengadopsi Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD 1945. Tetapi menghapus frasa kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dari sila pertama. Perubahan ini dilakukan atas usul Hatta untuk mencapai konsensus nasional, menghindari potensi perpecahan dengan kelompok non-muslim dan internasional. Proklamasi kemerdekaan. Pada hari yang sama, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar negara. PPKI kemudian menetapkan Undang-Undang 1945 dan memilih Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Proses ini menunjukkan Pancasila sebagai hasil kompromi politik di tengah situasi kolonial dengan tujuan menyatukan bangsa Indonesia yang beragam. Baik, begitulah sejarahnya. Selain ini, saya akan membahas nilai Pancasila dalam proses lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila melalui BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pondasi negara Indonesia. Berikut penjelasannya.
Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini tercermin dalam Kompromi Piagam Jakarta, di mana sila pertama awalnya mencakup kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Untuk mengakomodasi kelompok Islam, namun penghapusan frasa tersebut oleh PPKI menunjukkan penghormatan terhadap Tuhan yang Maha Esa secara inklusif tanpa memaksakan satu agama, sehingga semua pemeluk agama merasa diakui. Ini menegaskan toleransi beragama dan kebebasan beribadah sebagai bagian dari kehidupan berbangsa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Refleksinya, proses ini menunjukkan penghormatan terhadap martabat manusia melalui dialog dan musyawarah yang adil. BPUPK dan PPKI melibatkan tokoh dari berbagai latar belakang nasional, agama, dan komunis untuk merumuskan dasar negara. Menghindari dominasi satu kelompok, pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 menekankan kemanusiaan sebagai dasar, mempromosikan peradaban yang beradab, dengan menghargai perbedaan dan menghindari konflik. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Refleksinya, nilai persatuan sangat dominan dalam upaya menyatukan bangsa beragama di tengah kependudukan Jepang. Pancasila dirumuskan kompromi untuk mencegah perpecahan antar kelompok, etnis, agama, ideologi. Perubahan Piagam Jakarta oleh PPKI meskipun kontroversial dilakukan demi persatuan nasional, menunjukkan prioritas pada keutuhan bangsa daripada kepentingan kelompok kecil. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Refleksinya yaitu proses ini mencerminkan demokrasi melalui musyawarah. BPUPK dan PPKI beroperasi sebagai forum perwakilan rakyat, di mana keputusan diambil melalui diskusi dan konsensus, bukan kekuasaan otoriter. Pembentukan Pancasila 9 dan pengadopsian UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dengan hikmat kebijakan sebagai panduan untuk menghasilkan keputusan yang bijak. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Refleksinya, Pancasila dirancang untuk mewujudkan keadilan sosial di tengah ketimpangan kolonial. Pidato Soekarno menekankan keadilan bagi seluruh rakyat termasuk petani, buruh, dan kelas bawah. Proses ini memastikan bahwa dasar negara tidak hanya untuk elit, tetapi untuk kesejahteraan semua lapisan masyarakat dengan fokus pembangunan yang merata dan adil. Berikut adalah refleksi pribadi saya tentang pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa tersebut, serta relevansinya bagi generasi muda saat ini. Ini bukan hanya fakta sejarah, tetapi juga inspirasi untuk kehidupan sehari-hari. Lalu, pelajaran utama yang dapat diambil dari cerita ini, yang pertama itu kompromi sebagai jalan menuju persatuan. Proses ini menunjukkan bahwa dalam keberagaman baik agama, ideologi maupun latar belakang, kompromi adalah kunci untuk menghindari perpecahan. Yang kedua, toleransi, inklusivitas dalam keberagaman. Pancasila lahir dari dialog antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis, menegaskan bahwa bangsa yang kuat adalah yang menghargai perbedaan. Refleksi pribadi ini membuat saya sadar bahwa toleransi sering kali lahir dari ketakutan, bukan kekuatan. Pelajarannya adalah belajar menerima pandangan orang lain tanpa memaksakan pandangan sendiri, seperti menghormati agama, tetangga, atau budaya yang berbeda. Lalu yang ketiga, demokrasi melalui musyawarah, bukan kekuasaan otoriter. Proses musyawarah di BPUPK dan PPKI menekankan bahwa keputusan terbaik datang dari diskusi kolektif, bukan dari satu orang. Nah, kekuasaan sejati ada di tangan rakyat. Generasi muda harus aktif berpartisipasi, bukan hanya sebagai penonton. Ini juga mengingatkan bahwa demokrasi butuh kesabaran dan hikmat, bukan emosi sesaat. Yang keempat, ketekunan di tengah tantangan. Di bawah kependudukan Jepang, para tokoh ini bekerja keras untuk merumuskan dasar negara. Meski resikonya tinggi, pelajaran yang dapat kita ambil, tantangan seperti ini mengajarkan resiliensi, bahwa impian besar
seperti kemerdekaan membutuhkan pengorbanan dan kerja keras. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan relevansi bagi generasi muda saat ini di era digital dan globalisasi ini, di mana polarisasi sosial, hoaks, dan perbedaan identitas sering memicu konflik. Nilai Pancasila tetap sangat relevan bagi generasi muda, bisa menerapkannya sebagai panduan hidup. Oke, dalam kehidupan sosial, di media sosial, di mana perdebatan sering berujung perpecahan. Pelajaran kompromi dari Pancasila untuk membangun dialog yang sehat, misalnya saat berdebat tentang isu atau agama, prioritaskanlah persatuan daripada konfrontasi. Lalu dalam pendidikan dan karir, nilai kerakyatan mendorong partisipasi aktif seperti bergabung dalam organisasi mahasiswa atau kampanye sosial. Lalu dalam tantangan global, keadilan sosial Pancasila relevan untuk isu seperti kesenjangan ekonomi atau lingkungan. Secara pribadi, refleksi saya adalah bahwa nilai-nilai ini membentuk karakter menjadi lebih empati, sabar, dan bertanggung jawab di dunia yang cepat berubah ini. Mencegah kita terjebak dalam individualisme ekstrem. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.